Halo semuanya, aku sudah lama menjanda, kata orang. Di usiaku yang hampir 50 ini, penampilanku masih sangat menarik. Bahkan banyak yang bilang aku cantik. Melalui video ini aku akan menceritakan perasaan yang ada dalam anganku selama ini. Tolong bantu aku dengan subscribe dan tinggalkan komentar terbaikmu. Simak videonya hingga akhir, karena ini bukan sekedar cerita. Aku selalu percaya, rumah bukan cuma soal tembok dan atapia hidup, bernapas, dan menyimpan jejak langkah orang-orang yang pernah tinggal di dalamnya. Rumah ini, tempat aku dan suamiku dulu menanam tawa dan air mata, kini berubah menjadi ruang gema yang hanya memantulkan kesepian. Setelah kepergian suamiku 3 tahun lalu, suara paling sering terdengar di sini hanyalah detak jam dinding yang kadang terasa seperti sindiran. Waktu berjalan, tapi hatiku tertinggal. Pagi-pagi, saat membuka gorden dan membiarkan cahaya masuk ke ruang tamu, aku sering berharap ada keajaiban, tapi yang datang hanya debu tipis dan aroma kayu tua. Sofa tempat suamiku biasa membaca koran masih utuh, tapi kini hanya jadi tempat aku menaruh lipotan-lipotan rindu. Setiap sudut rumah seakan ikut meratap, terutama kamar tidur yang terasa terlalu luas untuk satu tubuh yang menggigil di malam hari. Hingga suatu sore, Raka datang. Adik almarhum suamiku, ia berdiri di depan pagar dengan koper kecil dan wajah canggung. "Kalau boleh, aku ingin tinggal di sini sebentar," katanya. Tanpa banyak tanya, aku hanya mengangguk, bukan karena tak penasaran, tapi karena terlalu lelah merasa sendiri. Kehadirannya terasa seperti embusan angin setelah musim yang terlalu kering. Raka itu laki-laki yang tak banyak bicara, tapi tiap langkahnya membawa kehangatan. Suaranya berat tapi lembut, seperti bisikan dari lorong waktu yang mencoba menyadarkanku kalau hidup belum sepenuhnya usai. Ia membereskan kamarnya sendiri, membantu memotong rumput di taman, dan tanpa diminta, mengganti bola lampu di dapur yang sudah lama padam. Hal-hal kecil yang membuat jantungku yang lama tertidur mulai berdetak perlahan. Tapi bukan hanya tangannya yang lihai memperbaiki rumah, kehadirannya juga mulai memperbaiki sesuatu yang lebih dalam, hatiku yang beku. Aku tak pernah menyangka seseorang bisa membawa rasa hangat seperti itu. Hangat yang tak membakar, tapi cukup untuk membuatku melepas jaket-jaket kenangan yang selama ini kupakai untuk bertahan. Ia tak pernah menyentuhku, tapi mata kami sering bertemu, lalu buru-buru berpaling seolah takut ketahuan sedang menikmati sesuatu yang tak seharusnya. Sore-sore, kami mulai dipenuhi percakapan ringan tentang makanan, tentang masa kecil, atau hanya keluhan seputar cuaca yang tak menentu. Tapi ada jeda dalam percakapan itu yang terasa berbeda. Seperti ada kalimat yang ditahan di ujung lidah, tapi terlalu berbahaya untuk diucapkan. Aku paham rasa itu karena aku juga merasakannya. Rasanya seperti berdiri di tepi tebing, menatap jurang, dan bertanya-tanya, kalau kita melompat, apa yang akan kita temui, terbang atau hancur? Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kara mengikat handuk di pinggangnya saat baru selesai mandi. Cara ia memanggil namaku dengan nada pelan, seolah takut mengganggu tapi tetap ingin dekat. Dan yang paling menyiksa, cara ia memeluk bantal saat tidur di sofa, membuatku bertanya-tanya. Apakah di dalam mimpi pun ia merasa kesepian? Ada satu malam saat lampu padam, karena hujan deras, aku mencari lilin di dapur, dan tanpa sengaja bersentuhan dengan tangannya. Yang cepat tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku bergetar. "Maaf," katanya pelan, nyaris tak terdengar. Tapi aku tak menanggapi, karena di dalam hati, aku tahu, itu bukan sentuhan yang harus dimintai maaf. Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena suara petir, tapi karena suara hatiku sendiri. Ia terlalu ribut menebak-nebak arah perasaan ini. Apakah ini hanya pelarian? Atau benih cinta yang tumbuh tanpa permisi di antara retakan luka yang belum sembuh? Aku tak tahu. Tapi satu hal yang pasti, rumah ini tak lagi terlalu sunyi. Dan itu, entah mengapa, menakutkanku. Entah mengapa, sejak beberapa waktu belakangan, senja-senja di rumah ini tak lagi terasa dingin sepenuhnya. Ada semacam aliran hangat yang samar, merayap perlahan dalam rutinitas yang sebenarnya biasa saja. Tapi sahur itu, sesuatu berbeda.
Hujan turun tanpa aba-aba, membasahi seluruh halaman dalam sekejap. Aku baru saja meletakkan gelas teh di meja ketika pintu depan terbuka dan Raka muncul. Berlumuran hujan, kaos olahraganya menempel erat di dadanya yang bidang, menampilkan lekuk tubuh yang seharusnya tak perlu kusebutkan. Air mengalir dari rambutnya, menyusuri leher, hingga ke kerah baju yang sudah tak mampu menyerap basah. Aduh, aku tergelincir di ubin licin dekat pintu masuk. Telapak kakiku terpeleset karena becek yang terbawa oleh langkah Raka. Tubuhku jatuh dengan suara nyaring, dan saat aku mencoba bangkit, rasa perih di siku menyergap. Bu Erni, kamu gak apa-apa. Raka buru-buru menghampiri, memegangi lenganku. Sentuhannya sigap, tapi hangat. Aku mengangguk cepat, malu karena terjatuh dalam posisi yang tidak anggun sama sekali. Bajuku pun ikut basah oleh percikan air hujan dari lantai. Ya ampun, ayolah, aku udah basah banget ini, gumamku sambil meringis. Mencoba berdiri, aku baru sadar kalimat itu terdengar sangat ambigu. Saat Raka mematung sejenak, matanya melebar, lalu buru-buru memalingkan wajah. Oh iya, ini handuk, ucapnya cepat, lalu menyodorkan kain tebal dari rak dekat pintu. Tangannya gemetar sedikit saat memberikannya. Ia menunduk, entah menahan tawa atau menyembunyikan rona yang perlahan naik ke pipinya. Donak, entah mengapa justru ikut merasa salah tingkah. Lantai bukan satu-satunya yang licin sore itu. Ada sesuatu di antara kami yang mulai sulit digenggam dengan logika. Batas antara nyaman sebagai keluarga dan aneh sebagai pria dan wanita mulai kabur, seperti bayangan yang terpantul di kaca saat hujan deras mengguyur. Kami duduk di ruang tamu sambil menunggu hujan reda. Aku menggenggam handuk di pangkuan, sementara Raka hanya diam, sesekali memandangi rintik hujan di jendela, tapi sesekali juga matanya melirik ke arahku pandangan cepat, tapi cukup untuk membuatku kembali sadar bahwa aku bukan hanya wanita berusia 48 tahun di matanya. Mungkin lebih dari itu, atau mungkin juga cuma hayalku saja. Besok aku bersihin saluran air belakang, kayaknya udah mulai mampet, ucapnya tiba-tiba. Mencoba mengalihkan suasana, aku tertawa kecil. Kamu suka bersihin yang mampet ya? Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku. Baru setelah keluar, aku sadar betapa ganda maknanya. Raka menoleh cepat, lalu ikut tertawa pelan, sedikit kikuk. Ada jeda yang panjang setelahnya. Tapi hening yang canggung lebih seperti ruang kosong yang siap diisi sesuatu. Entah apa, di luar, hujan masih deras. Tapi di dalam rumah, udara terasa hangat. Bukan karena teh yang baru kuseduh, bukan pula karena selimut yang membalut kaki kami, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat, tapi perlahan tumbuh seperti bara kecil yang disembunyikan dalam abu, menunggu tiupan angin untuk menyala. Dan aku mulai takut angin itu sudah datang. Pagi itu gerimis sisa semalam masih menyisakan embun di kaca jendela dapur. Bau tanah basah menyusup lewat kisi-kisi ventilasi, bercampur dengan aroma teh melati yang baru saja kutuangkan ke dalam 2 cangkir keramik bermotif bunga lawas kenangan yang tersisa dari lemari porselen warisan mertua. Meja makan kecil kami tampak sederhana. Hanya ada 2 gelas teh, sepiring pisang goreng, dan jarak yang tak kasat mata di antara kami. Raka duduk di seberang, mengenakan kaos putih polos dan celana pendek rumah. Rambutnya masih agak basah, mungkin baru saja mandi. Aku pura-pura sibuk meniup tehku, berusaha mengabaikan caranya memperhatikanku. Tapi detak jantungku justru semakin tidak karuan. Sesuatu di udara pagi itu terasa berbeda. Lebih kental, lebih syarat makna, seolah waktu memelankan langkahnya untuk memberi ruang pada percakapan yang belum terjadi. Saat aku menyodorkan cangkir padanya, jemari kami bersentuhan. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuatku seperti kesetrum. Ia menerima gelas itu perlahan, lalu mengangkatnya ke bibir. Asap tipis mengepul dari permukaannya. Aku mengamati wajahnya dari balik uap hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menatapnya lama mencari bekas masa kecil yang dulu sering bermain di halaman ini. Tapi yang kutemukan adalah laki-laki dewasa yang tak lagi bisa kusebut adik ipar tanpa hatiku bergetar. Tehnya manis, katanya tiba-tiba, lalu menatapku tanpa berkedip. Tapi bukan itu yang bikin aku deg-degan. Aku terkesiap,
tapi buru-buru menyembunyikannya di balik tawa yang terlalu cepat. "Ah, kamu kebanyakan makan pisang goreng kali. Gulanya nyangkut di lidah," sahutku sambil berpaling. Pura-pura fokus pada lap dapur yang kugenggam. Namun pipiku sudah lebih dulu mengkhianati hatiku. Ada kehangatan yang menjalar pelan, membuat menyentuhnya siolala bisa kupadamkan dengan satu usapan. Raka masih menatapku, dan aku merasa seperti gadis remaja yang tak tahu harus menaruh tangan di mana. Diam-diam aku mengamati caranya menyeruput teh. Tenang, pelan, seperti orang yang menikmati setiap detik bersama seseorang yang tidak ingin ia lewatkan. Matanya sedikit menyipit, bukan karena panasnya teh, tapi seperti sedang menahan sesuatu yang tak ingin meledak. Aku tahu perasaan itu, karena aku pun sedang menahannya. "Bu Erni," ujarnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh gemericik hujan di luar. "Boleh aku bilang sesuatu yang mungkin gak pantas?" Aku mengangguk, tapi tak berani menatapnya. Bibirku keluh, tapi mataku sudah lebih dulu menjawab. "Katakanlah Raka." Walau aku belum siap mendengarnya, tapi ia hanya diam, dan dalam diamnya itu, aku tahu ada perang dalam dadanya, sama seperti yang terjadi padaku. Pandangan kami bertemu lagi, lalu cepat berpaling seolah takut ada sesuatu yang bisa tumpah, hanya karena tatapan terlalu dalam. Dan mungkin memang begitu, teh di cangkir kami mendingin, tapi ruang di antara kami justru memanas oleh sesuatu yang belum punya nama. Aku ingin berdiri, tapi lututku rasanya lemas, ingin berkata, tapi lidahku seolah tertambat oleh ketakutan akan satu kata yang bisa mengubah segalanya. Dalam hati, aku bertanya-tanya, jika kami melangkah melewati garis ini, akankah kami menemukan kebahagiaan atau kehancuran? Tapi saat itu, aku hanya diam, sama seperti dia. Masing-masing menyimpan gejolak yang perlahan tumbuh liar, menanti waktu yang tepat untuk mekar, atau layu sebelum sempat berbunga. Pagi menjelang siang, matahari menerobos masuk lewat celah ventilasi, menebar sinarnya ke seluruh penjuru rumah. Udara panas, gerah, membuat napas terasa lebih berat dari biasanya. Tapi rumah ini harus tetap bersih, apalagi setelah semalaman hujan membawa lumpur kecil masuk ke teras. Tanganku tak berhenti menggerakkan kain pel basah, sementara keningku dibanjiri peluh yang tak ada habisnya. Daster abu-abu yang kupakai sejak pagi kini mulai menempel erat di tubuh, lembab oleh keringat, melekat di punggung dan pinggang, membuatku merasa seperti dikurung dalam kulit yang terlalu sempit. Aku tak berniat menggoda siapapun, aku hanya membersihkan rumah seperti biasa, seperti sudah kulakukan bertahan-tahan lamanya. Tapi hari itu, segalanya tak biasa. Langkah kaki Raka terdengar dari arah ruang tengah. Aku tak menoleh. Aku tahu dia di sana. Ada hawa yang berubah saat dia masuk ruangan, seperti angin yang tiba-tiba berhenti, memberi ruang bagi sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang tidak bisa disebut. "Kalau begini terus, bisa-bisa ada yang salah paham teh," ucap Raka dari belakangku. Disusul tawa pelan yang lebih mirip suara orang gugup, menyembunyikan detak jantungnya. Aku berhenti mengepel sejenak, menoleh setengah, lalu tersenyum. Yang salah bukan pandangannya, tapi pikirannya, kataku enteng. Padahal dadaku sendiri berdebar seperti anak gadis yang ketahuan curi pandang di kelas. Matanya menatapku lama, lebih lama dari yang seharusnya. Aku tahu, karena aku sempat menghindari sorot itu dan kembali menunduk, menyibukkan diri dengan kain pel yang tak bergerak. Tapi aku bisa merasakan tanpa harus menoleh bagaimana matanya menyusuri siluet tubuhku yang kini tak sepenuhnya bisa disembunyikan oleh daster tipis yang basah itu. Aku tidak sedang menggodanya, sungguh tidak. Tapi kenapa suasana ini seperti seolah rumah ini memeluk kami terlalu dekat, terlalu sempit untuk menyembunyikan perasaan yang dayam-dayam tumbuh dalam diam. Lantai dingin yang kupul tak mampu mendinginkan udara antara kami. Bahkan peluhku terasa semakin deras, bukan karena pekerjaan, tapi karena tatapan yang tak kunjung ia alihkan. Aku bangkit perlahan, berdiri dengan kain pel masih di tangan. "Kalau kamu ngerasa risih, kamu bisa keluar dulu," kataku sambil tersenyum tipis, mencoba terdengar biasa. "Tapi bukan kamu yang bikin risih," sahutnya pelan. "Aku yang mungkin mulai kehilangan batas."
Kata-katanya membuat nafasku tercekat. Tidak ada yang meledak, tidak ada yang pecah, tapi rasanya seperti kaca yang retak diam-diam di dalam dada. Aku menatapnya. Wajahnya jujur, terlalu jujur untuk disangkal. Tapi aku juga tidak bisa menerima pengakuan itu begitu saja. Tidak hari ini. Tidak ketika kainku masih basah dan pikiranku ikut melayang kemana-mana. Kita ini, keluarga, gumamku akhirnya. Dia mengangguk, tapi tidak berkata apa-apa. Hanya diam di sana, berdiri beberapa langkah dariku. Dan dalam diamnya itu, ada kalimat yang tidak berani ia ucapkan. Mungkin karena tahu sekali keluar, segalanya akan berubah. Aku kembali mengepel, tapi kali ini, tangan gemetar sedikit. Bukan karena lelah, tapi karena aku mulai menyadari. Bukan hanya kain yang menempel di kulitku, ada perasaan yang mulai melekat di hati. Dan aku belum tahu, apakah itu cinta atau bencana yang menyamar dalam bentuk tatapan. Sore turun perlahan, menggelayut lembut di langit-langit rumah. Cahaya matahari masuk redup dari jendela kamarku, menciptakan semburat keemasan di dinding. Aku duduk di depan cermin, menyisir rambut pelan-pelan. Rambut ini mulai beruban, memang, tapi setiap helaian masih kurawat dengan sabar. Tak ada yang istimewa dengan sore ini, kecuali degup jantungku yang tak biasa. Bahkan sebelum aku tahu apa yang akan terjadi, pintu kamar terbuka sedikit, hanya celah sempit. Cukup untuk satu pasang mata mengintip dunia yang bukan miliknya. Dan aku melihatnya. Refleksi itu jelas di cermin. Raka berdiri diam di ambang pintu. Sorot matanya seakan tertahan di antara niat dan nalar. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu harus merasa tersinggung, marah, atau justru terenyuh. Ada sesuatu dalam cara dia menatap, sesuatu yang tidak cabul, tapi juga tidak polos. Lebih seperti orang yang sedang menahan diri untuk tidak melangkah lebih jauh, tapi sudah terlalu dekat untuk mundur. Tanganku berhenti menyisir, rambutku menjuntai setengah basah oleh minyak kemiri yang belum sempat kering. Aku tak langsung menoleh, hanya menatap pantulan itu. Sosok lelaki yang dulu kupanggil adik, kini terasa seperti badai yang berdiri diam-diam di pintu rasa. Saat kusadari bahwa dia tidak segera pergi, aku akhirnya bersuara, pelan, tapi cukup untuk menusuk diam di antara kami. Raka. Ia tersentak, cepat-cepat menunduk. Tangannya refleks hendak menutup pintu, tapi suara lirihku lebih dulu menghentikannya. Maaf, katanya cepat. Aku nggak sengaja. Tapi aku menatap langsung ke matanya, lewat cermin. Sorot itu tak bisa berbohong, bahkan diamnya telah lebih lantang dari ucapan apapun. Kadang, gumamku, yang gak sengaja justru paling berbekas. Ia tak menjawab, bibirnya terbuka sedikit, seolah ingin membalas. Tapi akhirnya, hanya menarik napas panjang. Lalu pintu benar-benar tertutup perlahan, meninggalkan ruang yang terasa lebih sesak dari sebelumnya. Tapi bukan karena sempit, melainkan karena dada ini sudah terlalu penuh. Aku kembali menatap wajahku di cermin. Pipi ini memanas, bukan karena marah, tapi karena ada desir asing yang mengalir dari ujung rambut hingga ke dada. Desir yang tak pernah kuundang, tapi kini hadir tanpa permisi. Cermin itu menjadi saksi. Ada perempuan paruh baya yang mulai takut pada perasaannya sendiri. Dan ada hati yang dulu beku, kini bergolak pelan, menunggu letupan entah kapan. Aku enjan bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya hilaf sesaat. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu sesuatu sedang tumbuh. Dan seperti bara kecil di tumpukan sekam, aku tak yakin apakah aku ingin memadamkannya atau membiarkannya menyala diam-diam hingga membakar segalanya. Depersor itu penuh aroma harum dari tumisan bumbu yang baru saja kucampur. Sedang aku siapkan makan malam seperti biasa. Bukan masakan istimewa, hanya sayur lodeh dan ikan goreng. Tapi entah kenapa, tangan ini tak setenang biasanya. Mungkin karena malam tadi terlalu banyak diam yang tertinggal di udara. Mungkin karena sejak cermin itu, aku tak bisa benar-benar memandangnya lagi tanpa dada ikut berdebar. Tanganku yang kanan memegang gelas, hendak menuang teh dari termos kecil di meja. Tapi, tiba-tiba saja telapak terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Gelas itu jatuh, suara pecahnya menggema keras, membentur lantai keramik, pecah menjadi serpi-serpe,
yang tak hanya melukai lantai, tapi juga menghantam dadaku sendiri. Raka datang tergesa. Ia mungkin sedang di ruang tengah, atau mungkin memang sengaja mengawasi dari jauh. Tanpa pikir panjang, tangannya langsung menggenggam jemariku yang masih kaku, hangat, tegas, dan gemetar. "Kenapa? Lemas, Teh?" tanyanya pelan, tapi penuh kecemasan. Matanya mencari mataku, tapi aku terlalu takut untuk menjawab dengan pandangan. Lama aku terdiam. Lalu, entah dari mana keberanian itu datang, aku berkata, "Mungkin karena aku terlalu lama menahan sesuatu yang basah di dalam sini." Kalimat itu keluar begitu saja. Aku bahkan tak sempat menyaring maknanya. Tapi saat aku mendengar hembusan napas Raka yang tertahan, aku tahu ia menangkap lebih dari satu makna. Mata kami bertemu. Ada keheningan yang terlalu keras, terlalu ramai. Di dalam diamnya, lalu kami tertawa. Canggung, ringkih. Tapi tawa itu lebih mirip upaya menyelamatkan diri dari ombak yang mulai meninggi. Aku maksudnya, air mata. Kataku buru-buru, mencoba menghaluskan badai yang sudah telanjur kuundang. Tentu, jawabnya. Aku juga, kadang suka nyimpen yang basah terlalu lama. Bisa-bisa berjamur. Kami kembali tertawa. Tapi tawa kami menggigil, seperti dua orang yang saling tahu apa yang tak boleh dibicarakan, tapi diam-diam sudah masuk terlalu dalam. Raka mengambil sapu kecil dan pengki, membersihkan serpihan kaca yang berserakan di lantai. Aku berdiri di belakangnya, memandangi punggungnya yang lebar, kuat, tapi tampak sedikit membungkuk. Entah karena pecahan gelas atau perasaan yang mulai menusuk pelan dari dalam dada. Saat ia berdiri, matanya kembali menatapku. Tak ada senyum, tak ada kata, hanya sepasang mata yang mulai kehilangan jalan pulang. Dan aku berdiri di situ, dengan jantung yang terasa seperti gelas tadi retak dalam genggaman, pecah dalam keheningan. Malam ini akan panjang, pikirku. Bukan karena angin atau dingin, tapi karena hatiku sudah tidak bisa disangka lagi, sedang tidak baik-baik saja. Siang itu matahari sedang galak-galaknya. Eme enerobos, sele-selat tirai, seperti hendak menyibak segala rahasia yang tersembunyi di sudut rumah ini. Aku sedang sibuk membereskan kabel-kabel yang kusut di ruang tengah. Kabel televisi, charger, dan colokan kipas semuanya kuselipkan rapi di balik lemari. Tak ada yang aneh, setidaknya sampai satu tangan lain ikut meraih kabel yang sama. Tangan kami bersentuhan, ujung jari menyentuh punggung tangan, lalu beradu kulit dalam sekat sempit di belakang lemari. Aku membeku, Raka juga, tak ada yang bergerak, seolah waktu ikut menahan napas. Kulitnya hangat, kering, tapi ada getaran halus yang menyusup di sela jari, seperti aliran listrik kecil yang tak terasa menyakitkan, justru membuat degup jantung ini melompat lebih dari biasanya. Aku menarik napas cepat, mencoba mencairkan kecanggungan. "Kabelnya nyetrum ya?" tanyaku, berusaha santai, meski suaraku sedikit bergetar. Ia tak langsung menjawab, hanya menatapku, masih dalam jarak yang terlalu dekat. Bibirnya bergerak pelan, dan ucapannya datang nyaris seperti bisikan. "Bukan kabelnya, mungkin kita yang terlalu dekat." Oh, kalimat itu menghantam keras ke dada, seperti denting piano yang tiba-tiba jatuh dalam ruang hening. Suaranya masih lembut, tapi maknanya berat. Aku ingin tertawa, ingin menganggapnya bercanda, tapi sorot matanya tidak sedang main-main. Aku buru-buru menarik tanganku. Raka juga mundur setapak, tapi seolah terlambat. Getaran dari sentuhan tadi masih mengendap di kulit. Tak mau hilang, tak bisa hilang. "Maaf Teh," katanya akhirnya, menggaruk tengkuknya. Niatnya cuma bantu, tapi aku tersenyum kecil. Meski rasanya tak senyata senyum yang biasa. Kadang, yang niatnya bantu malah bikin makin susah napas, balasku pelan. Kami tertawa, tapi tawa itu tidak benar-benar lepas. Ada beban di baliknya. Ada perasaan yang tak punya nama, tapi pelan-pelan menuntut diakui. Raka kembali duduk, pura-pura sibuk merapikan stop kontak. Aku berdiri beberapa langkah darinya, berpura-pura mengecek debu di atas rak, tapi hati ini sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Sentahan todi, meski sejenak, meski tak disengaja telah mengubah arah aliran darahku, dan aku tahu, perlahan, tapi pasti,
Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan medan perang antara logika dan rasa. Aku tidak tahu siapa yang akan menang. Yang ku tahu, satu sentuhan bisa menyentuh jauh lebih dalam dari sekadar kulit. Dan aku belum siap menghadapi Heromon. Malam turun dengan cara yang berbeda, bukan sekadar langit yang menggelap atau angin yang mulai dingin, tapi ada yang lebih hening dari biasanya. Listrik padam sejenak setelah hujan deras mengguyur atap. Rumah tenggelam dalam bayang Hania ditemani kerlip samar dari cahaya lilin dan suara air dari langit yang seperti enggan berhenti. Aku duduk di ruang tengah, membungkus tubuh dengan selimut tipis. Suara hujan seperti irama dari luka-luka lama yang tak sempat sembuh, mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan nada yang menyayat. Raka duduk tak jauh dariku. Jarak kami hanya sebatas meja kecil. Tapi entah kenapa, terasa lebih dekat dari sebelumnya. Kami tak banyak bicara. Hujan terlalu nyaring untuk dilawan dengan kata. Tapi saat ku tatap wajahnya dalam gelap, hanya diterangi bias cahaya dari lilin kecil di sudut meja. Ada sesuatu dalam hatiku yang mencair, lalu tumpah begitu saja lewat satu pertanyaan yang terlalu jujur untuk malam sesunyi ini. Kamu pernah ngerasa kesepian banget, sampai pelukan dari siapapun terasa halal? Tanyaku. Suaraku nyaris tertelan hujan, tapi ia mendengarnya. Ia menoleh pelan, matanya, yang biasanya penuh kendali, kali ini tampak lelah. Aku pernah, jawabnya lirih, tanpa jeda. Sialah Cok, itu sudah lama menunggu untuk diucapkan. Lalu diam, tak ada lanjutan. Tapi dalam diam itu, tubuhku bergerak sendiri, atau mungkin hatiku yang lebih dulu melangkah. Entah aku yang mendekat, atau Raka yang menarikku. Yang jelas tiba-tiba saja kami, dalam satu pelukan, saling menenangkan, saling diam. Tapi justru disitulah semuanya terasa paling lantang. Pelukannya kuat, hangat, tapi tidak terburu-buru, tidak memaksa. Hanya sekadar ingin menetap sejenak di dada seseorang. Setelah terlalu lama menggigil sendirian, kepalaku bersandar di bahunya, jantungku berdetak terlalu keras. Tapi ia tak mengatakan apapun. Kami hanya saling ada. Aku menutup mata, mencoba menahan air yang terasa mendesak dari pelupuk. Tapi air mata dan hujan malam itu menyatu. Entah dari mana asalnya. Tidak semua kesedihan butuh penjelasan. Tidak semua kehangatan harus diberi nama. Saat pelukan itu akhirnya dilepas, perlahan dan enggan, aku merasa sebagian diriku tertinggal di dadanya. Raka menatapku. Tidak ada senyum, tidak ada ragu, tapi juga tidak ada janji. Hanya tatapan seseorang yang sama-sama tahu bahwa pelukan itu bukanlah kesalahan, tapi juga bukan jawaban. Malam masih hujan, dan dalam gelap itu, aku sadar, telah berubah. Kami sudah melewati garis yang tak kasat mata. Garis yang jika diinjak terlalu lama, bisa membuat hati tersesat. Tapi malam itu, aku tak ingin berpikir jauh. Aku hanya ingin mengingat bahwa sekali saja, di tengah gelap dan hujan, aku pernah dipeluk dan merasa utuh. Pagi itu datang terlalu cepat, membawa sinar matahari yang menerobos jendela tanpa malu. Cahaya yang seharusnya menghangatkan, malah membuat segala sesuatu di rumah ini terasa terlalu nyata, terlalu terang untuk menyembunyikan apapun. Aku duduk di meja makan, menyesap kopi tanpa rasa, mencoba menenangkan detak jantung yang masih berdetak lebih kencang dari biasanya. Tapi mataku tahu bahwa Raka juga merasakan hal yang sama. Meskipun kami tak mengucapkan sepatah kata pun tentang malam tadi, diamnya lebih pekat dari apapun yang bisa diucapkan. Kami saling menghindar dalam pandangan, seperti dua orang yang tahu rahasia yang terlalu berat untuk dibagi, tapi terlalu dekat untuk diabaikan. Setiap kali aku menatap ke arahnya, ia cepat-cepat menunduk, seolah takut ada hal-hal yang terbaca oleh mataku. Rumah ini pun terasa berbeda. Dinding-dinding yang biasanya menjadi saksi bisu, kini seolah berubah menjadi penjaga rahasia yang penuh. Setiap sudutnya seperti dayam-dayam mengawasi, menunggu kesalahan yang tak pernah kami buat, tapi kami takut akan terjadi. Aku ingin berbicara. Aku ingin melepaskan beban yang mulai membebani dada ini. Tapi kata-kata itu serasa terkunci rapat, menolak keluar. Raka juga tampak berjuang dengan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Suasana pagi itu terlalu hening, terlalu tegang. Pokhanpur, yang biasanya berkicau riang di halaman, hari ini seolah ikut menahan napas.
Ada yang ingin kamu bilang, Raka? Akhirnya aku bertanya. Suaraku bergetar halus. Ia menatapku sebentar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Ciria, Teh, aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Tapi aku tahu, itu tidak benar. Aku merasakan gelombang perasaan yang bertentangan di matanya, seperti ombak yang bergulung keras, tapi tak berani menepi. Pagi itu kami menjalani hari dengan sunyi yang lebih berat daripada malam yang penuh hujan. Rumah terasa terlalu terang, dan terang itu justru memperjelas setiap bayangan yang selama ini kami coba sembunyikan, termasuk bayangan perasaan yang mulai tumbuh, tapi enggan diakui. Aku menarik napas dalam, berusaha menguatkan diri, karena aku tahu hari-hari seperti ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih rumit. Dan aku harus siap, meski hati ini belum tentu siap. Hari-hari berikutnya berlalu dengan ritme yang berbeda. Raka yang dulu hangat dan mudah tertawa, kini berubah menjadi sosok yang lebih dingin dan menjaga jarak. Aku merasakan sebuah tembok tak terlihat berdiri di antara kami, menghalangi ruang yang dulu selalu kami bagi. Tak ada lagi momen santai di dapur saat kami minum teh bersama. Suara tawanya yang pelan kini menggantikan keheningan yang menusuk. Bahkan sapaan hangat yang biasa ia berikan saat pagi kini tergantikan dengan anggukan singkat dan tatapan jauh yang sulit kubaca. Aku mencoba bertahan, mencari celah untuk membuka kembali pintu yang tertutup itu. Kenapa kamu berubah, Rak? Tanyaku suatu malam, suara penuh harap, tapi juga takut akan jawabannya. Ia menatapku lama. Wajahnya seperti dihantui oleh sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Lalu jawabannya datang, pelan dan berat seperti beban yang sudah lama dipendam. Karena aku takut menginjak tanah yang bukan hakku, Teh, katanya. Suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi setiap kata menggores hatiku. Aku mengerti maksudnya. Meski aku sudah menjadi janda, hubungan kami tetap terasa seperti wilayah terlarang sebuah kebun yang belum siap kami tanami bersama. Ada rasa takut yang menghantui Raka, takut melangkah terlalu jauh dan merusak sesuatu yang tak seharusnya diganggu. Kata-katanya menusuk, tapi juga membuatku sadar bahwa perasaan ini bukan hanya milikku. Kami sama-sama terjebak dalam ketakutan dan keraguan yang membungkus setiap detik yang kami habiskan bersama. Malam itu, aku terlelap dengan hati yang berat, tersadar bahwa perasaan yang dulu membara kini mulai membeku, seperti hujan yang terhenti tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Dan aku bertanya-tanya, apakah es yang mulai menutup hati Raka masih bisa dilelehkan? Ataukah kami memang ditakdirkan untuk terus terpisah, meski jarak itu tak pernah benar-benar ada? Di balik dinginnya jarak yang mulai tumbuh, aku mencari cara lain untuk menyampaikan apa yang tak bisa kuucapkan langsung. Aku duduk di meja tulis, pena di tangan, dan secari kertas putih yang kosong menantang untuk diisi. Aku menulis surat untuk Raka. Kota-kota mengalir perlahan, mengungkapkan betapa rumah besar ini kembali bernyawa sejak kehadirannya. Bagaimana kehangatan yang dulu sirna mulai menyelinap di setiap sudut ruang. Aku menuliskan rasa rinduku yang terpendam, keraguan yang membelit, dan harapan yang masih aku simpan ropet-ropet. Namun, ketika surat itu selesai, aku malah tidak berani memberikannya. Surat itu kusimpan diam-diam di bawah bantal, bersama rahasia hati yang kupendam. Seolah surat itu adalah kunci yang terlalu berbahaya untuk kubuka. Setiap kali aku tidur, aku merasa ada sesuatu yang berat menekan dadaku. Sesuatu yang ingin dilepaskan, tapi tak tahu kemana harus pergi. Surat itu menjadi saksi bisu pergulatan batinku, harapan dan ketakutan yang saling bertarung di ruang hati. Aku tahu, jika surat itu kuberikan, segalanya akan berubah. Mungkin menjadi lebih terang, atau justru semakin gelap. Jadi, aku memilih diam, menyimpan kotak-kotak itu di tempat paling tersembunyi di bawah bantal, bersama mimpi yang belum siap aku wujudkan. Malam-malam berlalu dengan surat itu menunggu, tanpa suara, seperti rasa yang terperangkap antara ingin diungkap dan takut terluka. Dan aku tetap di sini, menunggu jawaban dari hatiku sendiri, sebelum mencoba mencari jawaban dari dia. Malam itu, kami duduk berhadapan di meja makan. Suasana terasa berat, namun penuh makna. Lampu remang menyelimuti ruangan, membuat bayangan kami saling menari di dinding. Tak ada kata yang mengisi keheningan, hanya suara sendok yang beradu dengan piring dan hembusan napas yang terasa berat.
Raka menatapku dengan mata yang berbeda, mata yang menyimpan beban dan perpisahan yang belum terucap. Dengan suara pelan, ia akhirnya memecah keheningan. Teh Erni, kalau besok aku pergi, apa rumah ini tetap hangat? Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang menusuk hatiku. Aku tahu, maksudnya bukan hanya tentang rumah fisik, tapi tentang apa yang kami rasakan selama ini. Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayap. Rumah ini hangat, bukan karena api, tapi karena kamu, jawabku dengan suara yang bergetar, namun penuh kejujuran. Ia hanya tersenyum sendu, senyum yang mengandung rindu sekaligus kesedihan. Ada sesuatu dalam senyum itu yang membuatku sadar betapa sulitnya perpisahan yang akan datang. Seolah ia sudah mengambil keputusan yang berat, dan aku hanya bisa menerimanya tanpa bisa berkata apa-apa. Makan malam itu terasa seperti perjamuan terakhir, di mana setiap suapan menjadi kenangan, setiap detik menjadi lukisan yang akan tersimpan lama di ingatan. Kami berbagi ruang yang sama, namun hati kami mulai menapaki jalan yang berbeda. Aku menatap Raka, mencoba mengingat setiap detail wajahnya, setiap ekspresi yang mungkin takkan kutemui lagi esok hari. Suasana itu begitu sunyi, tapi penuh dengan suara hati yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat malam semakin larut, aku tahu besok mungkin segalanya akan berubah. Rumah ini akan tetap berdiri, tapi kehangatan yang selama ini kurasakan mungkin akan pergi bersama langkah Raka yang akan menjauh. Dan aku hanya bisa berharap bahwa kehangatan itu akan tetap hidup dalam kenangan, bahkan ketika ia tak lagi di sini. Pagi itu, rumah terasa hampa dalam sunyi yang begitu pekat. Aku terbangun oleh cahaya lembut yang masuk lewat jendela, tapi udara di dalam rumah justru dingin dan kosong. Raka sudah pergi, tanpa kata, tanpa jejak pamit yang biasa menghangatkan hati. Tidak ada secarik surat, tidak ada pesan singkat yang bisa kubaca ulang berulang kali. Hanya jejak sandal yang biasanya rapi tertata di rak ini hilang entah kemana. Siala ia pergi, begitu saja, meninggalkan ruang yang penuh kenangan tapi kosong dari kehadirannya. Hatiku seperti langit tanpa bulan, gelap, sepi, dan sulit menemukan pijar cahaya. Aku berdiri di depan pintu, menatap keluar dengan harapan kosong, berharap bisa melihat sosoknya muncul dari balik sudut jalan. Tapi yang kutemukan hanya kesunyian yang semakin menggema. Dinding rumah yang dulu terasa hangat dan penuh tawa, kini seperti bisu menyaksikan kepergian yang tak terduga. Rasanya seperti terperangkap dalam waktu, di mana segala hal berhenti dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Aku mencoba mengingat kembali suara tawanya, senyumnya yang lembut, dan tatapan mata yang dulu membuatku merasa hidup. Tapi kini, semua itu terasa seperti bayangan yang memudar perlahan. Kenapa harus pergi begitu saja, Rak? Pikirku dalam hati, suara itu nyaris tak terdengar, tenggelam dalam sepi yang menyesakkan. Aku tahu, ada alasan yang lebih besar di balik kepergiannya. Tapi perasaan ini, perasaan kehilangan yang dalam tak bisa digantikan oleh alasan apapun. Hari itu aku belajar bahwa terkadang cinta tidak cukup untuk membuat seseorang tetap bertahan, dan pergi tanpa pamitan adalah cara paling menyakitkan. Untuk mengakhiri sebuah kisah yang belum sempat selesai, beberapa minggu setelah kepergiannya, rumah yang dulu terasa seperti sarang kesepian, tiba-tiba dihampiri oleh sebuah bayangan baru. Pagi itu, pintu depan diketuk dengan suara yang mantap, memecah kesunyian yang telah lama mendarah daging di rumah ini. Seorang wanita berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh campuran antara tegas dan gentar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tunangan Raka, seorang yang selama ini tersembunyi di balik cerita yang tak pernah aku dengar. Mereka memang pernah putus, katanya. Tapi kini, rencana pernikahan mereka kembali hidup. Kata-katanya bagai petir yang tiba-tiba menyambar, menyisakan bara yang tak kunjung padam di dadaku. Aku berdiri terpaku, mencoba menelan kenyataan yang begitu pahit dan membingungkan. Ternyata, Raka bukan hanya milikku dalam diam dan harapan, tapi ada dunia lain yang ia simpan rapat, jauh dari jangkauan mataku. Dalam diam, aku menatap wanita itu. Ada luka tersembunyi di balik senyumannya. Seperti ia juga membawa beban dari sebuah hubungan yang rumit. Namun kehadirannya membuka tabir misteri yang selama ini membelit hatiku. Menjelaskan mengapa Raka begitu cepat memilih pergi.
Aku merasa seperti menjadi orang asing di rumah sendiri. Seolah ada ruang yang tak pernah ku bagi, dan kenangan yang bukan hanya milikku lagi. Tapi aku juga sadar bahwa kadang cinta itu memang tidak hanya tentang aku dan dia, tapi juga tentang kisah-kisah lain yang tak terucapkan. Hari itu aku belajar bahwa perasaan bisa menyakitkan bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena menghadapi kenyataan yang tak pernah kuduga. Dan aku tahu, perjalanan hatiku belum selesai, meski jalannya kini semakin rumit dan penuh teka-teki. Malam itu, aku tenggelam dalam kesendirian yang pekat. Di kamar yang dulu menjadi saksi bisikan dan tawa kami, aku duduk di atas ranjang yang spray abu-abunya masih terlipat rapi, seolah menunggu sentuhan yang tak pernah datang lagi. Spray itu lembut dan dingin di bawah jari masih menyimpan bayang-bayang kehadirannya, seperti hantu yang mengintip dari sudut ingatan. Air mata tanpa henti jatuh membasahi pipiku, membasahi kain yang dulu menjadi saksi bisikan cinta yang tak pernah sepenuhnya terucap. Aku menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena aku terlalu berharap dari hati yang tak bebas, yang selalu diselimuti rahasia dan jarak. Maaf Raka, aku terlalu berharap dari hati yang tak bebas. Bisikku pelan. Suara itu tenggelam dalam keheningan kamar, hanya untuk didengar oleh bayangan yang terpampang jelas di benakku. Aku mencium spray abu-abu itu, seolah dengan begitu, aku bisa menghirup aroma kehadirannya, menghangatkan diri dengan kenangan yang sudah mulai pudar. Tapi kenangan itu menyakitkan indah, sekaligus pedih, seperti mawar berduri yang tak ingin aku lepaskan. Di sana, dalam keheningan malam, aku menyadari bahwa cinta kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dan belajar menerima luka yang membekas. Spray itu menjadi saksi bisu perjalanan hatiku yang penuh liku, mengingatkan aku akan semua rasa yang pernah ada, dan semua yang kini hanya tersisa dalam kenangan. Aku meraih sehelai kain itu dengan genggaman lembut, membiarkan air mata menetes lagi karena kadang menangis adalah satu-satunya cara agar hati yang rapuh tetap bisa bernapas. Beberapa hari setelah kepergiannya, aku tak lagi berharap sesuatu akan berubah, tapi hidup dengan caranya yang tak terduga. Tiba-tiba mengirimkan sebuah pesan, sebuah surat balasan dari Raka. Aku menemukan amplop itu di atas meja ruang tamu, tanpa nama pengirim, tapi aku tahu siapa yang mengirimnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu perlahan. Setiap huruf seolah menari-nari di depan mataku, menghidupkan kembali semua yang pernah tertahan di dada. Maafkan aku Teh, tulisnya dengan tinta yang sedikit luntur, seolah kata-katanya sendiri berat untuk tiap. Aku pergi bukan karena tak cinta, tapi karena terlalu cinta. Dan cinta itu gak boleh egois. Kalimat itu menghantam hatiku seperti gelombang ombak yang datang bertubi-tubi. Terlalu cinta, kata yang sederhana, tapi penuh makna. Aku sekarang bahwa kepergiannya bukan tanda ketidakpedulian, tapi justru sebuah pengorbanan besar yang sulit diucapkan. Surat itu menjadi jembatan kecil yang menghubungkan dua hati yang terpisah, jarak dan waktu. Meski tak lagi bersama, cinta kami tetap ada tersimpan rapi dalam kata-kata yang penuh rasa dan kejujuran. Aku merasakan kehangatan aneh merayapi jiwa, campuran antara luka dan harapan yang belum sepenuhnya padam. Ternyata, cinta memang tak selalu harus dimiliki, tapi juga harus bisa dilepaskan dengan hati yang lapang. Malam itu, aku memejamkan mata, membiarkan isi surat itu bergaung di dalam sanubari. Dan aku tahu, perjalanan kami belum berakhir, meski jalannya kini harus ditempuh. Tarik Hai. Beberapa hari setelah surat itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Suaranya dingin namun tegas, mengundang aku ke hari yang harusnya menjadi perayaan pernikahan Raka. Datanglah, sebagai kakak ipar, katanya sederhana, tanpa basa-basi. Hatiku berdebar tak karuan, campuran antara bingung dan sakit. Aku menatap layar dengan tanya yang tak kunjung terjawab. Apa sebenarnya peranku di sana? Aku, yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang, yang pernah memiliki harapan tapi juga luka. Aku membalas dengan tawa pahit yang keluar tanpa sadar. Kau ingin aku datang sebagai apa, Raka? Waktu kita saja tak tahu mau berperan sebagai siapa. Telingaku seperti berdengung mendengar kata-kataku sendiri. Aku tahu, aku bukan sekadar penonton. Dalam cerita ini,
Aku adalah bagian dari sebuah drama yang penuh ambiguitas, di mana perasaan dan logika bertarung tanpa henti. Malam itu aku terjaga, dihantui oleh pilihan yang harus kuambil. Apakah aku harus hadir sebagai saksi, atau tetap menjadi orang asing yang terluka? Apa artinya menjadi kakak ipar ketika hati ini masih terbelah antara cinta dan kehilangan? Setiap detik terasa seperti ujian, menguji keberanian untuk menerima kenyataan yang pahit sekaligus manis. Aku tahu, keputusan ini bukan hanya soal peran, tapi soal bagaimana aku memilih untuk berdamai dengan diri sendiri dan masa lalu yang tak bisa ku genggam lagi. Hari itu aku berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun anggun berwarna biru tua, yang sedari dulu kusimpan untuk momen spesial. Meski momen ini terasa aneh dan pilu sekaligus. Rambutku disanggul rapi, wajahku sedikit dilapisi bedak tipis, agar tak terlalu menunjukkan kegundahan yang berkecamuk di dalam. Ketika aku melangkah ke tempat pernikahan, setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakiku ingin menghisap aku ke dalam. Tapi aku harus datang. Meski hati ini berontak, aku datang bukan sebagai tamu biasa, bukan sebagai wanita yang sedang jatuh cinta, tapi sebagai seseorang yang terjebak dalam labirin perasaan yang tak kunjung selesai. Dari kejauhan, aku melihatnya, Raka, pria yang dulu tinggal serumah denganku, yang pernah membuat rumah ini terasa hidup. Ia berdiri dengan setelan hitam rapi, wajahnya tampak serius, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Matanya yang biasanya tenang, kini basah oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Aku membeku sejenak, merasakan getaran di dadaku yang seolah memohon agar waktu berhenti. Biarkan aku menangkap momen ini, momen terakhir di mana aku bisa melihat dia dengan mata hati yang penuh harap dan kehilangan. Tapi Raka, dengan segala ketegaran yang tersisa, tetap menggenggam tangan wanita itu, wanita yang akan menjadi pendamping hidupnya. Tatapan mereka bertemu sekejap, dan aku tahu di sana ada janji yang tak perlu diucapkan, ada ikatan yang sudah dipilih meski hatinya berat melepas. Air matanya jatuh, bukan hanya untuk wanita itu, tapi juga untuk aku, untuk kami, dan untuk cerita yang terhenti di tengah jalan. Aku menahan air mataku, tersenyum tipis, menyembunyikan semua rasa yang masih membara di dalam. Hari itu, aku belajar bahwa mencintai terkadang berarti merelakan, bahkan ketika hati ini tak siap untuk melepaskan. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, aku duduk di ruang tamu yang sepi, ketika sebuah amplop tiba-tiba tergeletak di meja. Surat itu bukan dari Raka, melainkan dari istrinya, wanita yang kini menjadi bagian dari hidupnya, namun juga terlihat memahami kisah kami yang tak selesai. Dengan hati berdebar, aku membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan itu rapi, namun penuh dengan kejujuran dan ketulusan yang menusuk hati. Saya tahu tentang kalian, Teh Erni, tulisnya. Saya tahu tentang perasaan yang pernah ada. Dan saya tahu bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang merelakan. Aku harap Teh Erni bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini mungkin tertunda. Jangan menunggu sesuatu yang memang tak bisa dimiliki. Kata-kata itu bagai angin sejuk yang menyapu keruh hatiku. Dari surat ini, aku menangkap keikhlasan yang sulit diucapkan dengan lisan. Betapa besar kedewasaan seorang wanita yang memilih memahami daripada menuntut. Aku duduk, diam, membiarkan setiap kata meresap perlahan. Surat itu bukan hanya penutup, tapi juga sebuah pembuka pintu menuju babak baru dalam hidupku. Sebuah kesempatan untuk melangkah maju, meski tanpa bayang-bayang masa lalu yang membelenggu. Malam itu, aku menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena sebuah awal yang baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan bukan hanya milik mereka yang memiliki, tapi juga milik mereka yang berani melepaskan dan mencintai dengan lapang dada. Kini aku duduk di teras rumah, ditemani suara hujan yang turun, perlahan, mengusap dedaunan, dan menari di atas genting. Hujan ini membawa ingatan yang begitu hidup, ingatanku pada hari-hari di mana aku dan Raka berbagi cerita, tawa, bahkan rasa yang tak terucap. Tapi kali ini, aku tak menangis. Tak ada air mata yang jatuh membasahi pipi. Hanya ketenangan yang perlahan mengisi ruang kosong di dadaku. Aku menarik napas dalam, menghirup aroma tanah basah yang selalu membawa kedamaian, meski kadang menyimpan luka. Aku sadar
cinta tidak selalu harus dimiliki, tidak selalu harus menjadi milik seseorang. Kadang, cinta cukup disimpan sembunyi di dalam tempat paling rahasia, di sudut hati yang bahkan hujan sekalipun tak mampu membasahinya. Sambil menatap tetes hujan yang mengalir di jendela, aku berbisik pelan, "Terima kasih, Raka, untuk segala yang pernah kau beri dan untuk segala yang kau ajarkan tentang melepaskan." Di bawah langit kelabu yang mendung ini, aku belajar bahwa mencintai adalah tentang kebebasan, tentang menerima bahwa ada hal-hal yang harus dibiarkan pergi, agar hati bisa berdamai. Hujan tetap turun, dan aku pun mengizinkannya membersihkan segala kepedihan, membuka jalan untuk harapan yang baru, sebuah cerita yang belum selesai, tapi aku siap menulisnya sendiri.